Halo adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini, Kak Devi bakal membahas beberapa latihan soal untuk persiapan penilaian akhir semester. Jadi buat adik-adik kelas 8 SMP harus tonton video ini sampai selesai. Baiklah, ini dia soal yang pertama. Suku ke-8 dari barisan bilangan 4, 8, dan 16 adalah berapa nih? Jadi kita lihat dulu. Dari 4 ke 8 itu kan bertambah 4. Dari 8 ke 16 itu bertambah 8. Nah, karena bedanya itu berbeda, berarti ini bukan barisan aritmatika, tetapi barisan geometri. Kalau pada barisan geometri yang dicari itu adalah rasio. Jadi di sini rasionya adalah 8/4. Jadi suku kedua dibagi suku pertama. 8 bagi 4 jadinya 2. Nah, sekarang baru kita cari suku ke-8-nya menggunakan rumus UN. Nah, rumus UN barisan geometri ini kan A dikali R pangkat N min 1. Nah, karena di sini yang ditanya adalah suku ke-8, berarti di sini U8. U8 sama dengan A-nya 4 dikali R-nya 2 pangkat N min 1, berarti 8 kurang 1. Nah, berarti ini jadinya 4 dikali 2 pangkat 7 ya. 8 kurang 1, 7. Nah, kalian cari dulu nih 2 pangkat 7 berapa. Berarti 2-nya dikalikan 7 kali. Ketemulah nanti hasilnya 128. Baru dikalikan nih 4 dikali 128, jadinya 512. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang lanjut soal berikutnya. Pola di bawah ini dibentuk menggunakan batang lidi yang sama panjang. Yang ditanya nih, banyak batang lidi pada pola ke-8. Nah, kita hitung dulu ya. Kita lihat dulu nih, pola pertama ada berapa lidi nih? 1, 2, 3. Berarti ada 3 lidi. Pola kedua juga dihitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lidi. Pola ketiga dihitung juga, nanti ada 11 lidi. Berarti di sini satu buah segitiga itu terdiri dari 3 batang lidi. Nah, kita lihat polanya dulu. Kita harus mencari polanya dulu, baru bisa mencari jawabannya. Pola ke-1 itu jadi kayak gini, 3 kali 1 tambah 0. Kenapa di sini 3? Seperti yang Kak Devi bilang tadi, satu segitiga itu terdiri dari 3 buah lidi. Makanya di sini 3. Kenapa di sini 1? Karena ini pola ke-1. Kalau pola ke-1 di sini ditambah 0. Jadi batang lidinya ada 3. Benar kan ya? Sekarang cek yang pola kedua. Berarti 3 kali 2. 3-nya ini wajib karena satu segitiga ada 3 lidi. Dikali 2 karena ini pola kedua. Terus kalau pola kedua berarti ditambah 1, jadinya 7. Begitu pola yang ketiga, berarti 3 kali 3 karena pola ketiga, makanya dikali 3 nih. Karena pola ketiga berarti ditambah 2, jadinya 11. Sekarang kita cari nih, kalau pola ke-8 berarti gimana? Iya, bener banget kayak gini, 3 dikali 8. Karena pola ke-8 berarti 3-nya dikali 8. Karena pola ke-8 juga, makanya di sini ditambah 7. 3 kali 8 jadinya 24. 24 ditambah 7 jadinya 31. Berarti jawabannya yang B. Baiklah, ini dia soal yang ketiga. Kita baca dulu soalnya. Banyak suku pada barisan 2, 6, 10, 14 sampai 178 adalah berapa? Nah, kalau tadi nomor 1 kita disuruh cari berapa bilangan ke N. Nah, kalau di soal ini kita disuruh cari N-nya berapa. Nah, tapi sebelum kita cari N-nya, kita analisis dulu nih. Kita lihat nih, dari 2 ke 4 itu 2 ke 6 itu bertambah 4.
6 ke 10 bertambah 4 juga. 10 ke 14 bertambah 4 juga. Karena beda dari setiap sukunya itu sama, berarti dia disebut sebagai barisan aritmatika. Berarti untuk mencari banyak sukunya, untuk mencari n-nya itu pakai rumus UN, barisan aritmatika. Oh ya, ini tadi bedanya 4 ya, di sini Kak Devi tulis. Nah, sekarang kita cari n-nya itu menggunakan rumus UN barisan aritmatika. Di sini UN-nya itu adalah 178. Jadi UN di sini, UN yang ini itu adalah suku terakhirnya. Berarti bisa kita tulis kayak gini. Nah, 178 itu UN-nya sama dengan A-nya A suku pertama. Suku pertamanya 2 ditambah N-1. Tetap ya N ya, karena N-nya mau dicari. N-1 dikali B-nya 4. Nah, terus ntar jadi gini. 178 sama dengan 2 ditambah yang ini dikali pelangi nih, N kali 4, 4N. Negatif 1 kali 4, negatif 4. Habis itu yang ini 2 dikurangi sama 4, jadinya negatif 2 ditambah 4N. Habis itu negatif 2-nya pindah ruas nih. Kalau pindah ruas berubah tanda, jadi ditambah. Kalian tambahin 178 tambah 2 jadinya 180 sama dengan 4N. Berarti N-nya sama dengan 180 dibagi 4. Jangan kebalik ya. 180 dibagi 4 jadinya 45. Sehingga banyak suku pada barisan ini adalah 45, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika sebuah garis tegak lurus dengan sumbu X, maka posisi garis tersebut terhadap sumbu Y adalah. Nah, untuk menjawab ini kita lihat dulu nih. Ini kan bentuk dari koordinat kartesius. Terus tadi dibilang nih ada sebuah garis tegak lurus sama sumbu X. Nah, berarti garisnya gini ya. Tegak lurus kan, garis yang ungu ini itu tegak lurus sama sumbu X. Sumbu X yang ini kan, yang mendatar. Terus sekarang ditanya nih, maka posisi garis terhadap sumbu Y. Berarti posisi dari garis ungu ini terhadap sumbu Y adalah gimana nih kira-kira? Iya, benar banget. Jawabannya adalah sejajar. Baiklah, lanjut lagi di nomor berikutnya. Rumus fungsi dari himpunan K ke himpunan L adalah. Nah, jadi ini kita sudah dikasih diagram panah dari himpunan K ke himpunan L. Kita disuruh cari tahu nih rumus fungsinya kayak gimana. Jadi kalau soalnya kayak gini, kalian tinggal coba aja nih option yang udah dikasih. Kita coba dari option yang A. Fx-nya itu sama dengan 1/2x. Kita coba 1/2 dikali X-nya negatif 3. Apakah benar hasilnya 1/2 dikali negatif 3 itu jadinya negatif 6? Nggak bener ya, jadinya ntar negatif 3/2 bukan negatif 6. Berarti yang ini option A udah pasti salah. Sekarang option B nih. Fx-nya sama dengan negatif 1/2 dikali X. Berarti negatif 1/2 dikali sama X-nya itu negatif 3. Nah lo, dikali negatif 3. Berarti berapa jadinya? Apakah negatif 6 hasilnya? Enggak juga ya, ini hasilnya ntar 3/2. Berarti ini udah pasti nggak bener nih option B. Sekarang option C, Fx-nya sama dengan 2x. Berarti 2 dikali X-nya negatif 3. 2 dikali negatif 3, bener nggak negatif 6? Bener. Jangan sampai di situ, cek lagi yang bawahnya. 2 dikali negatif 1, bener nggak negatif 2? Oh, bener juga ya. Terus ini 2 kali 1, bener juga 2. 2 kali 4, 2 kali 2, bener juga 4 ya. Berarti jawabannya adalah yang C nih, yang bener gitu. Jadi kalau ada soal kayak gini, kalian tinggal coba aja option yang diberikan. Lanjut lagi, kita baca soalnya dulu.
Pada fungsi Gx sama dengan 1/2 dikali 4 min X, kita disuruh diketahui nilai dari GA sama dengan 2. Maka nilai A adalah berapa nih? Jadi kalau ada soal kayak gini, cara kerjainnya tuh kayak gini. Nah, ini nih, kita tulis dulu rumus fungsi yang dikasih. Ini ya, Gx sama dengan 1/2 dikali 4 min X. Nah, ini kan ada dikasih tahu juga nih, GA sama dengan 2. Nah, maksud dari GA sama dengan 2 itu adalah nilai dari GX-nya gitu. Jadi kalian jangan pusing-pusing, udah dikasih tahu GX tapi yang dikasih tahu lainnya tuh GA. Nah, GA sama GX tuh sama aja gitu. Nah, berarti di sini kita tulis GX-nya sama dengan 2. Nah, kayak gini nih. 2 sama dengan 1/2 dikali 4 min X. Habis itu dikali pelangi nih. 1/2 dikali 4, 1/2 dikali 4. Nah, gini ya. Terus kalian kali ini 1 kali 4, 4. 4/2. Jadinya 2. Makanya di sini 2 nih. Terus 1/2 dikali negatif X jadinya min 1/2 X. Habis itu kita kumpulin suku-suku yang sejenis. Nah, yang si 2 ini pindah ruas, jadi dikurang. Kalian kurangin, 2 kurang 2 jadinya 0. Nah, 0 itu sama dengan negatif 1/2 X. Kita bakal cari X-nya berapa. Caranya dikali silang kayak gini. 0-nya dikali 2, terus dibagi sama negatif 1. Berarti hasilnya 0. Jadi X-nya sama dengan 0, berarti nilai A-nya juga sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjut ke soal tentang gradien. Jadi kita disuruh tentuin nih, gradien garis AB adalah berapa? Nah, kita udah dikasih garis kan nih. Nah, yang ini garisnya. Dari garis itu kita bentuk sebuah segitiga seperti ini. Nah, setelah itu masih ingat nggak kalau mau cari gradien dari gambar itu caranya kita harus cari delta Y sama delta X-nya. Nah, cari dulu nih delta Y sama delta X. Delta Y itu berarti yang tegak ya, yang tegak. Kita hitung dulu nih berapa kotak dia nih. 1, 2, 3, 4. Berarti delta Y-nya 4. Delta X yang mendatar, hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti gradien tuh kan simbolnya M. M itu sama dengan delta Y. Delta Y-nya 4 per delta X. Delta X-nya 5. Tapi nggak sampai di sini, harus cek lagi. Garis AB, tadi garis AB itu kan yang ini nih ya. Garis AB yang ini. Kita lihat dari kiri ke kanan, itu garisnya naik atau turun? Coba lihat nih, dari kiri ke kanan dia ternyata turun. Kalau turun berarti kasih tanda negatif. Kalau naik itu positif, kalau turun negatif. Berarti gradien garis AB ini adalah negatif 4/5. Baiklah, ini dia nomor berikutnya, masih tentang gradien. Kita disuruh cari gradien garis H ini adalah berapa. Jadi ini kan kita dikasih grafik. Berarti kita harus tentuin titik-titik dari garis H ini. Titik-titik dari garis yang H lewati ini. Nah, pertama yang ini ada 0,3 ya. Terus yang ini itu namanya negatif 2,0. Nah, berarti kita bakal cari gradien melalui 2 titik. Berarti tentuin dulu X1, Y1, X2, Y2-nya. Habis itu dimasukin ke rumus ini. Mencari gradien menggunakan 2 titik.
Y2 min Y1 per X2 min X1. Tinggal dimasukin angkanya. Y2 nya ini 0 dikurangi Y1 nya 3, berarti 0 kurang 3 per X2 min X1. X2 nya negatif 2, X1 nya 0. Tinggal dikurangin, 0 kurang 3 jadinya min 3, negatif 2 kurang 0 jadinya negatif 2. Habis itu bisa dihilangkan nih negatif-negatifnya, berarti jadinya gradiennya adalah 3/2. Oke adik-adik semua, kalau tadi tentang gradien, sekarang kita masuk ke persamaan garisnya. Ini pertanyaannya, persamaan garis yang melalui titik 4, -3 dan tegak lurus garis 4x min 6y tambah 10 sama dengan 0 adalah berapa? Jadi di sini kita udah tahu X1 sama Y1-nya ya, titik yang dilalui ya. Ini kan ada dibilang tegak lurus dengan garis ini. Berarti kita cari dulu M1-nya. Pakai rumus min A per B. Ingat, A itu adalah koefisien X, B itu adalah koefisien Y. Berarti ini min A, berarti min 4 per B, B nya itu min 6. Bisa disederhanakan, sama-sama dibagi negatif 2, berarti ketemunya M1 nya 2/3. Karena di sini kasusnya adalah tegak lurus, berarti M1 kali M2 nya itu sama dengan negatif 1. Kalau dia sejajar, M1 sama dengan M2. Karena di sini tegak lurus, berarti M1 kali M2 nya sama dengan negatif 1. Kita masukin M1 nya 2/3 dikali M2 sama dengan negatif 1. Berarti M2 nya adalah negatif 1 dikali 3/2. Jadi kayak gitu cara nyari M2 nya ya. Tinggal dikaliin, berarti ketemu M2 nya sama dengan negatif 3/2. Habis itu baru kita cari persamaan garisnya. Pakai rumus persamaan garis yang ini. Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1. M yang dipakai adalah M2. Nah, tinggal dimasukin angka-angkanya. Y min Y1 nya min 3 sama dengan M2 nya yang ini dikali X min X1. X1 nya 4. Nah, ini min ketemu min jadinya plus. Terus ini dikali pelangi, min 3/2 kali X, terus min 3/2 kali 4 jadinya 12/2 ya. Min 3 kali min 4 itu positif 12. Ada per 2-nya. Nah, habis itu ini 12/2 nya bisa dibagi kan? Jadi 6. Terus yang positif 3 ini pindah ruas, jadi dikurang 3. Nah, ini kalian kurangi dulu nih. 6 kurang 3 jadinya 3, positif 3 ya. Nah, terus kalian lihat nih, sebenarnya jawaban sampai sini aja itu udah bener. Tapi karena ini pilihan ganda harus disesuaikan. Ternyata belum ada di optionnya. Berarti kita harus akalin dia nih. Karena di sini bentuknya pecahan dan di sini penyebutnya 2, berarti kita kali 2. Nanti kalau penyebutnya 3 dikali 3 gitu ya. Nah, ini 2 dikali Y jadinya 2Y. Min 3/2 dikali 2 jadinya min 3. 3 kali 2 jadinya 6. Nah, belum ada juga nih, berarti kita pindahin nih yang negatif 3X. Pindah ruas jadi positif 3X. Belum ada lagi juga, ya udah tukeran tempat nih X sama Y-nya. Jadinya X-nya ke depan, Y-nya ke belakang. Jadi gini, 3X plus 2Y sama dengan 6. Udah ada nggak nih? Oke, udah ada. Berarti jawabannya yang A. Baiklah adik-adik semua, kalau tadi itu soalnya udah tentang gradien, persamaan garis, pola bilangan. Nah, ini soal tentang bab terakhir, SPLDV. Jadi ini soal cerita. Kita baca dulu. Jumlah dua bilangan Caca adalah 65 dan selisihnya adalah 15. Kita disuruh cari bilangan terkecil dari kedua bilangan tersebut adalah berapa. Nah, di sini kan kasusnya itu ada dua buah bilangan nih, ada dua buah bilangan, dua buah bilangan cacah. Berarti kita misalkan dulu bilangan pertamanya itu X, bilangan keduanya itu Y. Kemudian yang diketahui pertama di soal adalah jumlah
dua bilangan itu adalah 65. Berarti kita tambahin nih X tambah Y karena dibilang jumlah, makanya di sini ditambah. Terus selanjutnya dia bilang selisihnya adalah 15. Kalau selisih berarti dikurang kayak gini. Sekarang baru kita eliminasi dan substitusi. Ingat, untuk eliminasi dan substitusi bebas. Mau eliminasi yang X, mau yang Y, terserah kalian. Tapi di sini Kak Devi mau eliminasi yang Y. Nah, kalau mau eliminasi juga lihat-lihat tanda ya. Di sini karena Kak Devi mau eliminasi Y, terus tanda di depan Y-nya itu beda, berarti di sini ditambah. Kalau tanda beda ditambah, kalau tanda sama dikurang. Ingat itu ya. Terus ini ditambah, X ditambah X jadinya 2X. 65 tambah 15 jadinya 80. Berarti X-nya sama dengan 80 dibagi 2. Berarti X-nya 40. Baru ketemu si X nih, cari si Y pakai substitusi. Terserah juga mau substitusi kemana, mau yang ke ini boleh, ini boleh. Di sini Kak Devi pakai yang kedua karena ini lebih kecil angkanya, bilangannya. Nah, tinggal substitusi, X-nya sama dengan 40. Terus dikurangi Y sama dengan 15. Habis itu si 40 ini pindah ruas, jadi dikurang. Yang ini Y-nya tetap ada min ya, karena ini ada minnya depannya. Kalau plus baru nggak perlu diisi. Kalau depannya min harus isi min. Ini dikurangi 15 kurang 40 jadinya negatif 25. Berarti Y-nya sama dengan negatif 25 dibagi negatif 1. Berarti jadinya Y-nya sama dengan 25. Yang ditanya adalah bilangan terkecil. Tinggal pilih nih yang lebih kecil yang mana. Yang 25. Berarti jawabannya A. Baiklah adik-adik semua, itu dia pembahasan beberapa buah soal untuk persiapan ulangan akhir semester. Semoga apa yang Kak Devi jelaskan tadi bisa dimengerti ya, dan bisa membuat kalian lebih siap lagi untuk menghadapi penilaian akhir semester. Jadi selamat belajar and good luck for your exam.